Halo, Untung di sini. Hidup atau mati, semuanya semacam kontrak. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi dua, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gedung Penas, Senko 2 di Komplek Halim di Rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekarang jam 1:30. Jam D kita tetap jam 4 tepat. Pelarian Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang memimpin operasi penculikan para jenderal Angkatan Darat ini berakhir memalukan bagi dirinya sendiri. Dia disangka copet dan bahkan sempat dipermak warga. Alkisah usai petualangan G30 SPKI yang gagal itu, Untung Samsuri melarikan diri. Ia lari ke Jawa Tengah dengan bis malam. Sesampainya di Tegal, nampak tentara memeriksa semua angkutan yang lewat untuk mencari para buron pelaku G30S. Untung khawatir identitasnya terbongkar. Dia memilih untuk lari. Dia loncat dari bus itu dan kepalanya terbentur tiang telepon. Warga yang melihatnya langsung mengejar karena menyangka dirinya copet. Apesnya lagi, nasib sang komandan pasukan Batalion Linut ini, sebelum diarak warga, dia sempat dipukuli hingga babak belur. Perwira yang memiliki banyak pengalaman tempur ini tak berdaya di tangan Hansip dan warga yang menangkapnya. Awalnya dia tidak mengaku sebagai Untung, komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di markas polisi militer Tegal, barulah diketahui bahwa yang bersangkutan bernama Untung. Tidak seperti penampilannya yang flamboyan di film pengkhianatan G30 SPKI yang diperankan oleh Bram Adrianto, penampilan Letkol Untung yang asli malah nampak biasa saja. Perawakannya agak gempal dan pendek, tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang komandan tentara. Lalu, siapa sebenarnya tokoh penting yang memimpin penculikan para jenderal pada subuh 1 Oktober tahun 1965 itu? Nama aslinya Kusman. Tidak banyak informasi tentang dirinya, tapi yang pasti sejak muda Untung memang sudah bergabung dengan gerakan kiri pada pemberontakan Madiun yang dipimpin Musso dan Amir Sarifuddin. Soeharto sendiri dalam buku Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya menyebut bahwa dia sudah kenal Untung sejak lama. Saya mengenal Untung sudah lama, dan sejak menjadi komandan Resimen 15 di Solo, di mana Untung menjadi salah satu komandan kompi Batalion 444, ujar Soeharto dalam bukunya. Dalam biografinya itu, Soeharto menekankan bahwa Untung pernah mendapat pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin. Kolonel Sarwo Edi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang.
kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Setelah pemberontakan Musso berhasil dipadamkan TNI, Kusman ditangkap. Tapi saat ibu kota Yogyakarta diserbu militer Belanda saat agresi militer kedua, dia dibebaskan. Kemudian Kusman mendaftar Akademi Militer di Semarang. Dia mengganti namanya menjadi Untung Stopo bin Samsuri. Dia merupakan salah satu lulusan terbaik Akademi Militer Semarang. Selepas lulus dari pendidikan militer, ia bergabung menjadi anggota Batalion 454 atau yang terkenal dengan sebutan Banteng Riders. Di Batalion Banteng Riders, karir Untung melesat cemerlang. Ia pernah ditugaskan dalam operasi penumpasan PRRI di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada tahun 1962, Untung yang saat itu sudah berpangkat kapten menjadi komandan Batalion 454. Bersama batalionnya, Untung diterjunkan dalam operasi Jayawijaya Komando Mandala Perebutan Irian Barat pimpinan Maijen Soeharto. Saat operasi Jayawijaya itu, ada dua perwira yang terkenal dan tersohor akan keberaniannya dalam pertempuran. Mereka adalah Kapten Beni Murdani dari RPKAD dan Kapten Untung Samsuri dari Banteng Riders. Beni Murdani memimpin pasukan naga yang mendarat di Merauke, sementara Untung memimpin pasukan serigala yang diterjunkan di Sorong. Tugas mereka berhasil dan kemudian Untung, Beni dan pasukannya mendapat penghargaan khusus dari Presiden Soekarno. Mereka mendapat bintang sakti, penghargaan tertinggi bagi prajurit Angkatan Darat, dan pangkat mereka pun dinaikkan satu tingkat. Untung dan Beni mendapat pangkat mayor. Dalam biografi Beni Murdani dituliskan bahwa pada tahun 1965, Bung Karno meminta dirinya untuk menjadi Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, menggantikan Letkol Ali Ebram. Namun, Beni perwira muda dengan latar belakang keluarga terpandang dengan intelektual yang mumpuni, dengan segala keberaniannya, menyampaikan penolakannya kepada Bung Karno. Awalnya Bung Karno sempat tersinggung, tapi akhirnya bisa memahami penjelasan Beni yang tetap ingin menjadi pasukan tempur. Setelah Beni menolak, akhirnya pilihan jatuh kepada Mayor Untung. Walaupun latar belakang keluarganya bukan orang terpandang dan intelektualitasnya biasa-biasa saja, tapi sosoknya terkenal sebagai perwira lapangan yang berani dan loyal kepada atasan. Sebelum peristiwa G30 SPKI pecah, Untung diprovokasi oleh Sam Kamaruzaman, orang kepercayaan Aidit yang disusupkan ke militer. Untung kemudian dipilih menjadi komandan operasi yang bertugas membereskan Dewan Jenderal. Mengingat posisinya sebagai pasukan pengaman presiden, Untung termakan provokasi bahwa tugas menangkap hidup atau mati para jenderal Angkatan Darat adalah tugas menyelamatkan Presiden Soekarno dari tindakan Dewan Jenderal yang kontra-revolusioner. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Pada akhirnya, petualangan Untung ini hancur dan layu sebelum berkembang. Berbagai teori bermunculan ketika melihat betapa operasi militer yang dipimpin Letkol Untung ini begitu mudah dipatahkan. Sepertinya gerakan ini memang dirancang untuk gagal dan orang yang merancangnya adalah Sam Kamaruzaman. Sam Kamaruzaman adalah kepala biro khusus PKI, badan rahasia semacam intelijen yang keberadaannya seperti hantu, antara ada dan tiada. Dialah yang seolah-olah memimpin operasi ini sebenarnya. Letkol Untung dan wakilnya Brigjen Suparjo serta Kolonel Latif berada di bawah komando Sam. Sesuatu yang aneh ketika seorang sipil memimpin operasi militer seperti ini.
Tak sampai 24 jam, gerakan ini selesai dihajar Panglima Kostrad Maijen Soeharto. Kemudian para pentolan G30 SPKI ini lari kocar-kacir. Masing-masing ditangkap di tempat yang berbeda. Kemudian pada akhirnya Untung, Suparjo, Aidit, dan Sam dieksekusi mati. Setelah melalui serangkaian sidang di Mahkamah Militer Luar Biasa, Untung kemudian divonis mati pada 6 Maret 1966. Dia kemudian dieksekusi di Lembang tahun 1967.